Desa Sumberagung, ya ini cikal bakal nama Desa Sumberagung. Pertumbuhan ekonomi tentunya Sumberagung ya kelasnya menengah rata-rata. Ini adalah sejarah untuk Sumberagung yang pertama mengenai mata air. Jadi dulu juga ada seorang pengembara itu dari Jawa Tengah, tepatnya dari mungkin orang-orang keraton. Itu ada 2 orang mengembara di daerah Tulungagung, tepatnya di perbatasan Blitar dan Tulungagung. Ini Desa Sumberagung. Nah, ini ditemukan seorang pengembara yang namanya Mbah Sunandrio. Mbah Sunandrio ini, ya saya ngomong masih merinding. Assalamualaikum Mbah Sunandrio. Ini orangnya masih ada. Dia termasuk orang sakti dan orang Islami. Jadi ini wilayah ini sampai sana ini pondok pesantren. Yang tahu adalah orang-orang yang mengerti. Ini pondok pesantren. Jadi kalau ke sini ini betul-betul orangnya berbuat baik. Mengenai sejarah si mata air, inilah pertama kali ditemukan sumur yang ada di Desa Sumberagung. Tapi dulu namanya bukan Desa Sumberagung. Pada waktu ditemukan masih babat. Ya dibabat, terus mendirikan pondok pesantren Nuwun Sewu. Ini Mbah Sunandrio beserta santri-santrinya Nuwun Sewu, ini masih ada orangnya. Tapi kalau ndak orang pintar ndak tahu ya, misalkan seperti ini sampai sana pondok pesantren, sampai sana pondok pesantren. Jadi pada waktu itu babat di sini, sumurnya sini, bareng babat ini namanya Sunandrio dari Jawa Tengah. Lah, kawannya Mbah Sunandrio ini ternyata orang 2. Yang satu yang tunggal guru istilah, yang satu pergi ke arah sana. Ini mojok sana ke daerah Blitar. Itu yang ada di Darungan, namanya Susuhunan. Jadi yang Susuhunan ini parani ke sana, tapi yang Paku Buwono Mbah Sunandrio ini ada di sini, babat ini sampai mendirikan sumur ini sampai sekarang masih ada. Tapi orang-orang yang tahu, yang mengerti bahwa itu adalah pondok pesantren sekarang ini sumurnya. Ini awal pula babate si desa sini, tapi belum ditemukan namanya desa, cuma ini awal mula. Nah, nanti setelah ini, nanti yang pertama ditemukan ini, terus nanti saya ajak ke petapan lagi yang namanya Gua Tatisiu, yang dari sini kurang lebih sekitar 300 meter. Yang pertama babat mengenai Gua Tatisiu adalah Mbah
Pangeran Papak. Pangeran Papak ya, Pangeran Papak. Jadi tangan niki Papak, rambutnya kisah podo bokong, orangnya laki-laki, orangnya kecil, ora rabi. Nah, ini mau ora rabi wong. Terus sekitar tahun pinten Mbah juru kunci dia Ceritanya 19. Nah, pada tahun 1912 dia pamit dengan mbah-mbahnya juru kunci ini mau pergi ke negeri Pining, Tanjung Pinang. Malaysia. Oh, Malaysia ya? Tanjung Pinang Malaysia berarti. Tapi dia meleng. Pinang. Besok tahun 2000 pokoknya pageblok aku bakal rene nek. Tapi tahun 2000 ndak ada pageblok. Yo hanya seperti ini. Ya, itu pamite dia pada waktu meninggalkan si Padepokan Gua Tatik Siu. Semua ini dia yang nulis Mbah Tatik Siu. Semua. Jadi termasuk juru kunci ini hanya nyerbeti ngumbai karo leanu digenahne cete hanya seperti itu. Jadi tidak dirubah, tidak ditambah, ya seperti apa adanya mengenai tulisannya. Nah, tulisannya ini sing tahu biyen Mbah SK ya. Mbah SK tulisannya. Kan oleh sak lembar apa piro biyen Mbah SK. Nyatane dadi anak lan sugih, dadi pejabat kabeh karena dia punya satu lembar dari Mbah Tatik Siu, dia dikasih. Sudah didukun kondang terus meninggal, tapi turun temurun tidak bisa. Nah, itu ceritanya seperti itu. Awal mula dulu pada waktu zaman Belanda, jadi mungkin tahun 18 lah dikatakan begitu. Di sini di Sumber Agung ini tepatnya yang berada di sebelah rawa ya, di Sumber Agung Tengah. Ini ada cerita ini dulu ada mata air yang begitu banyak dan meluber. Nah, mata air ini dulu mengalir ke arah barat sampai di rawa-rawa Remang. Tapi akhirnya masyarakat ketakutan karena air yang keluar dari sini ternyata meluber kemana-mana. Terus ada orang pintar namanya seorang pengembara namanya Pangeran Papak alias Tatik Siu, disuruh oleh masyarakat si Sumber Agung ini untuk menyumpat atau istilahnya ampreh airnya itu tidak keluar banyak, bagaimana disumpat dengan yang namanya keset yang dibuat untuk sabuduk itu. Nah, akhirnya mungkin ya banyak sekali untuk mendatangkan keset itu bisa tersumbat dan airnya langsung mampet. Setelah itu terus zamannya sudah mampet, Mbah Tatik Siu itu sudah pergi lagi ke padepokannya yang berada di Gua Tatik Siu. Ternyata di sini disaksikan oleh masyarakat Sumber Agung banyak. Terus ini sebagai simbol nama desa Sumber Agung. Jadi dia katakan, wah besok kalau ada ramainya desa atau keramaian selanjutnya, ini akan saya namakan Sumber Agung atau air yang besar, karena airnya yang begitu besar ternyata bisa ditutup dan ini merupakan lambang desa Sumber Agung, ya ini cikal bakal nama
Desa Sumberagung. Desa Sumberagung merupakan salah satu pesona Tulungagung yang berada di Kecamatan Rejotangan. Desa yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Blitar ini ditempati lebih dari 12.000 penduduk dengan pegangan erat kehidupan toleransi. Desa Sumberagung untuk objek wisata masih ada satu tempat, yaitu di Dukuh Kebon, Sumberagung Tengah, yaitu Gua Tantik Siu. Masyarakat Desa Sumberagung terkait dengan penghasilan rata-rata mata pencariannya petani, rata-rata petani. Ada yang petani sawah, ada juga petani peternak. Ternak juga ada sapi, kambing, unggas, termasuk gemak, dan juga ayam. Rata-rata yang kalau orang desa itu ya ternaknya kambing. Terus lagi terkait dengan ekonomi, itu di Sumberagung sudah rata-rata pekerjaannya ya mempunyai pekerjaan masing-masing. Kalau pengangguran hanya berapa persen. Yang terbesar lagi yaitu PMI-nya, pekerja migran Indonesia, itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga yang berada baik di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Kalau laki-lakinya rata-rata di Malaysia, mungkin ya hanya sedikit saja yang di Amerika, Inggris, Polandia, Australia juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Taiwan, Korea, Hong Kong, yang terbesar di Hong Kong. Terus lagi terkait pertumbuhan ekonomi, tentunya Sumberagung ya kelasnya menengah rata-rata. Desa Sumberagung awal-awal ada IPA dimulai dari terjadinya saluran irigasi Lodagong yang melewati Desa Sumberagung. IPA ya, yang dimaksud IPA itu hanya himpunan IPA, himpunan petani pemakai air. Jadi himpunan petani pemakai air. Fungsinya ada di saluran tersier. Setelah diadakan IPA, petani ini juga tenang. Karena apa? Tidak usah mencari air. Jadi air disuplai dari apa itu? Dari pintu yang IPA yang urus, petani tinggal nunggu. Jadi petani sudah, kalau IPA sudah air masuk, sudah petani turun sawah, nggak masalah sudah. Kalau tidak ada itu, mungkin petani beri sama kandangnya sendiri, rebutan banyu. Pemuda sekarang ini kalau sudah tamat SMA, tidak boleh mesti lari ke luar negeri. Ya. Jadi kalau saya mau mencari pengurus yang baru itu susah. Terkait dengan pengembangan lingkungan, kemarin dari teman-teman Karang Taruna juga ingin mengembangkan tempat wisata selain di Tantik Siu. Tantik Siu itu tempat wisata religi, jadi semua lintas agama boleh beribadah di situ, tidak apa-apa. Terus rencana pengembangan tempat wisata dari teman-teman Karang Taruna itu di
Sumberagung Kidul yang jalurnya menuju arah ke Blitar Selatan. Jadi itu ada jalan tembus dari Sumberagung menuju Sumberjo. Itu ada pegunungan yang masih alami. Seandainya ada dana dari teman-teman Karang Taruna, BUMDes itu bisa dikembangkan. Nggak salah sekitar 2 tahun lalu ya, kita Karang Taruna itu kita konsepnya itu awalnya dari Mbah Lurah juga. Kita ambil time yang pas, kita mau bikin ini. Kita juga sharing sama seluruh masyarakat, ayo siapa yang mau ikut Karang Taruna dan sebagainya. Baik dari pemuda, baik dari mungkin yang medium ya, pertengahan seperti saya ini. Kita sharingkan dulu, kita ngomongkan bikin konsep, mau bikin Karang Taruna. Kita ada tahap-tahap tertentu sampai terletus 26 Oktober itu ya. Dari situ yang ternyata itu yang masuk dalam Karang Taruna ini ya ini wujudnya. Mayoritas umur berapa ya, 40-an tahun, 40, 43, 42, 45. Yang mungkin di bawah 40 cuma berapa aja seperti itu. Ya, dulu pada awalnya kita itu apa ya Mbak, memang masih awal kan, kita idealis ya. Jadi banyak sekali program yang kita ingin kita angkat dari desa ini. Ada Pop Darwis, kita ada pengembangan program sosial di sini banyak sekali. Seiring dengan perjalanan akhirnya mengalir lah sampai akhirnya kita pilih yang kita sifatnya program sosial. Ini kita awali dulu ketika saat kita beberapa bulan berdiri, kita kita ingin mencoba, kita dekat dengan masyarakat, dekat dengan kelompok masyarakat, elemen masyarakat seperti agama dan sebagainya. Nah, kita kemarin sentuh dari tempat ibadah, masjid lah katakanlah. Kita cari masjid yang mungkin butuh sentuhan dari kita. Nah, kita kemarin dalam dana, cari informasi, kita bikin setban dan sebagainya. Akhirnya kita bikin agenda kemarin itu bakti sosial dari teman-teman trail berbagai macam satuan kelompok Blitar, Malang, Kediri, Trenggalek itu. Kita bikin event itu dan dana yang dapat kita simpan, kita sampaikan ke masjid untuk pengembangan masjid. Nanti kalau ada lebihnya kita kasihkan ke anak yatim dan sebagainya. Itu contoh ya. Kalau Karang Taruna sini itu yang namanya Karang Taruna. Kalau identik dengan pemuda ya. Kalau di sini ada keunikan Karang Taruna itu memang ya orang yang berkeluarga semuanya. Kalau mungkin bisa saya hitung mungkin yang bujangan masih 1 atau 2, yang lain sudah berkeluarga di sini. Di sini kami berangkat dengan berbagai macam kemampuan yang berbeda dari masing-masing masing-masing background, kita satukan untuk masyarakat semuanya di sini. Dan tentunya harapan panjangnya, harapan besarnya dengan potensi yang ada di Sumberagung, ada banyak potensi Mbak ya, ada potensi yang mungkin bisa kita manfaatkan seperti potensi pariwisata, potensi budaya dan sebagainya bisa kita kembangkan. Harapannya kelompok kami yang kami anggap kecil ini nantinya bisa mengembangkan itu. Setidaknya kita mengenalkan kepada generasi setelah kami. Keagamaan di desa Sumberagung itu banyak masjidnya, banyak musolanya, sekitar 48 masjid dan musola untuk yang warga Nahdliyin atau NU ya, yang NU itu sekitar 48 masjid musola. Untuk umat Islam sendiri yang terbesar di Sumberagung itu NU atau Nahdliyin. Yang kedua juga ada LDI, dari teman-teman LDI itu juga ada, dan juga lagi ada dari teman Muhammadiyah. Dan juga di desa Sumberagung ada juga yang Kristen ya, ada tempat ibadahnya juga yang Kristen, itu ada di Sumberagung Utara. Jadi di Sumberagung itu beraneka macam,
dari aliran kepercayaan atau agamanya. Agama nggak hanya Islam, yang ini Kristen juga ada. Terus Islam sendiri tidak hanya Nahdlatul Ulama, tapi Muhammadiyah juga ada, LDII juga ada, namun hidup berdampingan dengan saling menjaga ketentuan agamanya masing-masing. Jalannya lancar, ya tidak ada pertentangan meskipun berbeda agama. Khususnya Nahdlatul Ulama, itu mulai dari anak-anak yang terkumpul dalam IPNU dan IPB, niku ya punya rutinan. Terus Ansor itu pemuda-pemudanya juga mempunyai rutinan dan kegiatan kemasyarakatan. Begitu juga Nahdlatul Ulama, Fatayat dan Muslimat juga ada rutinan dan kegiatannya berjalan baik dalam bentuk yasinan atau pengajian rutin ke jamaah-jamaah. Kayak berseteru betul, kayak kerjasama itu, kerjasama dalam arti hanya saling menghargai. Kecuali kerjasama bentuk kerja bakti umum di lokasi umum itu ya, yang penting kan masyarakat, bukan kita melihat agama. Tapi kalau kegiatan keagamaan ya sendiri-sendiri. Agama Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, LDII ya LDII itu. Tapi sing kaitannya karo kegiatan umum seperti perbaikan jalan utawa sungai, ya kita tidak membicarakan masalah agama, kerjasama. Alhamdulillah anak-anak itu perkembangannya pesat. 5 tahun terakhir ini semua anak itu 95% itu masuk madrasah, meskipun orang tua mereka itu belum melaksanakan kewajiban agama Islam. Saya orang tuanya orang sholat, orang puasa, tapi anak cucunya mereka kerahkan ke tempat pendidikan agama, khususnya ya formalnya ya MI, sing non formalnya itu ya madrasah. Yang penting kita sebagai orang yang dianggap di depan, ya meskipun kita itu ya belum mampu, sebenarnya belum mampu, tapi karena ya dianggap di depan, itu kita ya berusaha mengajak mereka itu hidup berdampingan. Dalam arti kita tidak terlalu mempermasalahkan masalah keyakinan kita, yang penting kita hidup rukun, karena kita sama-sama punya prinsip lakum dinukum waliyadin itu. Jadi hidup berdampingan itu tidak ada salahnya selama kita tidak mempermasalahkan masalah agama. Tapi kalau masalah kegiatan keagamaan, ya kita harus konsekuen dengan keyakinan kita sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kata kok menjelekkan salah satu dan membaikkan diri sendiri, tidak ada. Yang nambah muda itu berdasar pengalaman saya, bukan usia ya, artinya sejauh mana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, sejauh mana kita punya sumber daya, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi misalkan seberapa pun kecil atau besarnya, kalau kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, nanti itulah yang bisa saya sebut dengan pemuda. Jadi terkait pendidikan, keagamaan, apapun di Sumberagum, alhamdulillah saya bersyukur kompak semua. Dan tingkat keagamaan di Sumberagum kalau dibanding wilayah desa lain Serjotangan itu juga luar biasa. Itu mungkin dari saya terkait desa saya, desa Sumberagum, desa tercinta ya lebih lurahku, desaku ya tambah desa tercinta. Itu saya sudah bangga. Masyarakat Sumberagum sudah luar biasa. Jadi apapun untuk warga saya Sumberagum, terima kasih yang sudah bantu program-program pemerintahan. Mari kita bangun desa kita tercinta dengan damai, guyub rukun, tetap berjiwa sosial demi kebaikan umat, rahmatan lil alamin. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.